Selamat siang saudara. Kita berjumpa lagi dalam siraman rohani pada siang hari ini dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan. Saya percaya saudara dipenuhi dengan semangat hari ini di dalam bekerja, di rumah, bahkan ketika saudara sakit tapi kita masih bisa bertahan. Saudara masih ada, sebagaimana hari ini saudara masih bisa diberikan ketabahan menjalani kehidupan saudara, diberikan kekuatan untuk menjalani segala tantangan yang saudara alami. Itu semua karena kasih dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari Amsal, saudara. Namun mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk siang yang indah, siang yang cerah. Di tengah-tengah cuaca yang panas di sekitar kami ya Tuhan. Biarlah hati kami tidak menjadi panas oleh karena cuaca di sekitar kami. Tapi hati kami tetap membara di dalam Tuhan. Tapi hati kami dingin untuk menjalani kehidupan ini dengan berbagai tantangan yang kami hadapi. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, perlindungan dan berkat Tuhan yang selalu tercurah atas hidup kami semuanya. Kami mengucap syukur, kami menyambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat yang akan kita renungkan adalah dari Amsal pasal 18 ayat 21. Ini ayatnya sangat mudah sekali untuk dihafalkan. Amsal 18 ayat 21. Kematian dan kehidupan dikuasai oleh lidah. Siapa yang mencintai perkataan akan memakan buahnya. Sekali lagi ya. Kematian dan kehidupan dikuasai oleh lidah. Siapa yang mencintai perkataan akan memakan buahnya. Ya, Tuhan menciptakan kita itu dengan kelengkapan ya anggota tubuh kita. Ya, Tuhan menciptakan kita tidak asal-asalan saja. Tuhan menciptakan kita itu diperlengkapi ya dengan anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, dan juga ada indera yang diberikan kepada kita. Mata untuk melihat, ya, hidung untuk membaui sesuatu, lidah untuk merasakan, ya, mulut, ya. Kemudian ini telapak tangan, kulit untuk juga kita ini benda ini kasar, benda ini halus, seperti itu. Hati adalah untuk merasakan situasi ya yang ada di luar kita. Nah, indera itu diberikan oleh Tuhan memiliki fungsinya masing-masing. Telinga untuk mendengar, ya kan? Seperti itu ya. Nah, Tuhan menyiapkan itu adalah yang pertama untuk kebaikan manusia. Nah, itu untuk kebaikan kita. Jadi Tuhan menciptakan kita, meng-create kita, ya Bapak Ibu teman-teman. Tuhan meng-create kita, artinya Tuhan membentuk kita, punya ide. Bagus sekali. Kita berjalan tegak, kepala ada di atas, ya, ditopang dengan kaki, dihiasi dengan indera di muka kita, lalu kemudian diberikan tangan, dan itu berjalan secara seimbang. Ya, otak kita memerintahkan untuk mengambil gelas, mata kita melihat gelas, melihat minuman. Ya, di siang hari yang panas, kemudian ada sajian minuman, es timun serut contohnya. Lalu kemudian otak kita melihat itu ada es timun serut, itu pasti segar. Lalu memerintahkan tangan kita untuk mengambil, dan kemudian kita akan meminumnya, dan lidah kita merasakan, wah segar sekali. Otak kita menyetujui apa yang dirasakan oleh lidah. Itu dibuat kayak skemanya itu di luar daripada kita, ya. Kita bisa berkedip, kita bisa melotot, kita bisa tertidur. Lalu kita tutup mata, kita hanya bisa tutup mata sebentar, buka lagi. Kalau kita tidur mungkin 3, 4, 5 jam kita akan bangun lagi. Itu Tuhan mengaturnya loh. Ya, sangat smooth kalau bahasanya sekarang ini ya, sangat smooth sekali ya, tidak kaku lentur ya. Ketika kita berjalan, berbelok, berbalik arah, luar biasa. Pernah terpikirkan seperti itu? Ya, luar biasa. Tuhan memberikan itu untuk kebaikan kita. Yang kedua, Tuhan memberikan itu untuk sarana kelangsungan hidup manusia.
Tuhan memberikan tangan untuk kita bisa bekerja. Jadi gunakan tangan itu untuk kita boleh belajar mengetik, belajar memasak, mencuci di rumah, dan melakukan segala aktivitas kita dengan tangan. Lalu kemudian kita diberikan kaki untuk kita berjalan, melangkah menuju tempat di mana kita tuju, kemudian mengendarai kendaraan umum, melompat, ya mungkin mengendarai kendaraan roda 2, kemudian mengendarai sepeda, itu menggunakan kaki kita. Tangan kita nyetir, mata kita melihat, telinga kita ya diberikan kepekaan untuk ada apa ini, siapa yang klakson saya, siapa yang teriakin saya, siapa yang panggil saya. Nah itu untuk apa? Diberikan, anggota tubuh diberikan, semuanya itu adalah sarana manusia untuk berelasi dengan sesama. Ya, ketika kita dikasih lidah untuk berbicara, itulah sarana yang diberikan Tuhan untuk kita berelasi dengan sesama. Tapi juga anggota tubuh kita ataupun indera yang diberikan Tuhan itu adalah sarana untuk kita berelasi juga dengan Tuhan. Jadi selalu ada dua sisi, bukan hanya kebaikan kita, tapi juga bagaimana kebaikan itu dengan Tuhan. Relasi kita dengan manusia, tapi juga relasi kita dengan Tuhan. Ya, salah satu contoh adalah lidah yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ini salah satu contoh yang akan kita bahas saat ini. Jadi lidah itu berfungsi untuk kita merasakan masakan, ya. Minggu lalu tanggal 18 gereja Pegangsaan mengadakan lomba masak nasi goreng dan penyajiannya. Juri akan melihat dengan matanya, siapa nih yang penyajiannya menarik, meaningful bahasa kerennya. Tapi juga juri akan merasakan dengan lidahnya, masakan mana ini yang pas cara asinnya, pas cara gurihnya, pas bumbu-bumbunya. Nah, kita mengadakan lomba memasak nasi goreng. Kemudian kita makan bersama. Yang memberikan komentar mulut kita. Wah, enak, wah asin, wah pedes. Yang merasakan lidah kita. Ya. Nah, tapi lidah kita bisa berkata-kata. Tapi jujur, kita pasti setuju, ya. Dari lidah yang sama, kita bisa berkata baik, kita bisa berkata buruk, ya. Dari lidah yang sama, lidah yang satu, tersembunyi tempatnya, kita bisa berkata berkat, tapi juga bisa berkata kutuk, bisa memaki-maki orang lain, bisa memaki-maki diri sendiri. Dari lidah yang sama, kita bisa memuji Tuhan, tapi kita juga bisa menjatuhkan orang lain dari benda indera yang sama, namanya lidah. Nah saudara, berapa banyak orang yang jatuh juga karena lidah. Maka ada iklan ya yang bilang mulutmu harimaumu, ya. Sekarang bukan hanya mulutmu saja, jarimu itu harimaumu. Ya, dari mulutmu, orang bilang mulutmu harimaumu. Maka aturlah kata-kata kita. Aturlah perkataan kita. Kalau kita itu dekat dengan seseorang, relasi kita baik, kita mengenal betul orang itu, mungkin kita akan mengatakan, oh parah lu, payah lu, itu gak ada masalah. Tapi kalau kita gak kenal orang itu, kita gak dekat dengan dia, kita gak ada di kehidupan dia, kita gak ngerti pergumulan, terus kita bilang, parah lu, payah lu, itu menjadi sebuah makian. Itu menjadi sebuah hal yang sangat menyakitkan. Ya, apa salahnya bisa mengatakan, wah kenapa begini? Ya, coba kamu buat begini. Ketimbang kita, kok kamu kayak gitu sih? Mestinya kan kamu begini. Bukankah lebih baik mengatakan, kenapa? Coba kamu lakukan seperti ini dari lidah lo. Ya, ya. Berapa banyak orang ya yang jatuh karena lidah itu tadi ya. Ya, pada lidah yang sama, orang bisa memaki-maki, orang bisa menyanyi, orang bisa memuji, orang bisa menjatuhkan. Ya, ada sih tembang lawas ya yang masih ingat apa nyanyinya? Memang lidah tak bertulang. Ya, ingat ya, lidah tak bertulang. Padahal kalau menurut ilmu biologi, lidah itu bertulang, tapi tulangnya lunak, jadinya lentur. Ya, sangat lentur sekali. Kalau kita belajar nyanyi dari anak-anak, lidahnya lentur. Jadi ketika dikasih cara bahwa kalau kita nyanyi itu lidahnya tidur posisinya,
Itu mudah sekali, tapi ketika kita sudah beranjak, usia kita udah nambah, udah puluhan tahun nggak pernah nyanyi, terus belajar nyanyi, itu memang agak kesulitan. Tapi lidah kita tetap lidah yang lentur, hanya teknik penyanyinya kita akan kesulitan. Karena menyanyi dari kecil itu dibutuhkan supaya bagus suaranya, lidah itu harus posisinya tidur rata gitu dengan langit-langit bawah kita. Nah, itu teknik bernyanyi. Tapi hari ini kita bicara tentang firman Tuhan, ya. Saya baca lagi, kematian dan kehidupan dikuasai oleh lidah. Siapa yang mencintai perkataan akan memakan buahnya. Artinya apa? Ketika kita mengatakan sesuatu, ya, dari lidah kita, itu tidak hanya tertuju pada orang yang mendengarkannya, tapi kita punya telinga yang mendengarkannya juga. Mari berhati-hati menggunakan lidah. Saat kita terjepit sekalipun, saat kita emosi sekalipun, jangan pernah mengatakan, mati aku, apes aku, sial aku. Siapa yang mendengar? Kita mendengar. Iman kita mendengar? Mendengar. Orang lain mendengar? Mendengar. Ada kuasa lain yang mendengar? Ada. Tuhan mendengar? Mendengar. Tuhan sedih? Sedih. Kenapa ini? Kenapa harus mengatakan begitu? Tapi ada kuasa kegelapan, ya. Si jahat itu juga mengutip kata-kata itu. Dan someday, sekali kelak ketika kita menghadapi masalah, kita pasti akan diingatkan. Tuh kan, sial kan? Tuh kan, apes kan kamu? Tuh kan, tuh, parah kan kamu? Tuh kan, payah kan kamu? Untuk mendakwa kita dan untuk mendistract kita dari menghargai diri sendiri, menjadi jatuh dalam apa? Kata-kata kutuk, menjatuhkan diri sendiri. Mari kita menggunakan lidah ini, ya. Jargon orang Jawa, isuk dele sore tempe. Ya, ini mengingatkan kita juga, jangan menjadi seperti umum, karena saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Ya, firman Tuhan jelas mengingatkan kita, kematian dan kehidupan dikuasai oleh lidah. Ya, di luar betapa banyaknya orang yang jatuh karena lidah. Baik lidah itu digunakan untuk mengutuk orang lain ataupun mengutuk diri sendiri. Hati-hati. Mari kita ingat, apakah ada hal-hal yang terjadi saat ini itu akibat dari perkataan kita. Baik itu baik ataupun buruk. Mungkin kita pernah mengatakan, aku gak akan pernah bisa. Dan ketika hari ini kita mengalami problem gak bisa, kita diingatkan, mungkin dulu pernah mengatakan itu. Atau mungkin dulu ibu-ibu, bapak secara tidak sengaja mengatakan kata-kata kutuk kepada anak-anakmu, bodoh, anak sial dan yang lain sebagainya. Cabutlah kata-kata itu. Gantilah dengan ucapan berkat. Cabut kata-kata itu. Hilangkan kata-kata kutuk dan sumpah serapah itu. Cabut itu. Yang mungkin sempat keluar untuk orang yang kau benci, untuk orang yang menyakitimu, untuk mungkin pimpinanmu, mungkin rohaniwan di tempatmu bergereja, mungkin siapapun itu, mungkin suamimu, bahkan pasanganmu. Cabut itu. Gantilah dengan kata-kata berkat. Dan kepada diri sendiri, ucapkanlah kata-kata berkat. Kata-kata sebagaimana Yesus, Tuhan kita mengatakan, engkau ini berharga dan mulia dalam pandanganku. Tidak ada kata-kata kutuk yang diucapkan Tuhan kita kepada kita. Bagaimana kita sebagai anak-anaknya bisa mengatakan kata-kata kutuk kepada diri kita sendiri? Hati-hati menggunakan lidah, karena kematian dan kehidupan dikuasai oleh lidah. Dan siapa yang mengatakannya, menggemakannya, akan memakan buahnya. Mari belajar bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang setia menemani kita dan mengingatkan kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas bersama dengan Tuhan senantiasa. Semangat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, meresponi firman Tuhan pada siang hari ini. Kami mengucap syukur akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Akan anggota tubuh yang Tuhan berikan kepada kami. Alat-alat indera yang Tuhan berikan kepada kami. Secara khusus lidah Tuhan. Kami masih bisa merasakan, kami masih bisa mengecap, kami masih bisa berbicara, berkomunikasi. Lidah itu membantu kami berkomunikasi dengan sesama dan Tuhan. Berelasi dengan sesama dan Tuhan. Bapa, hari ini kami belajar. Agar dengan lidah yang sama ini, kami Tuhan mengeluarkan kata-kata berkat. Mengeluarkan kata-kata berkat untuk orang lain, untuk keluarga, untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami, dan untuk diri kami sendiri.
Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kematian dan kehidupan dikuasai oleh lidah. Kami nggak mau Tuhan diri kami mati, kerohanian kami mati, orang-orang di sekitar kami pun mengalami luka hati oleh karena lidah kami. Ajar kami Tuhan mengendalikan lidah ini. Roh Kudus berikan pertolongan-Mu pada kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin.